Semua ditinggalkan. Kalau sudah meninggal dunia, itu an-na'mah. Maka kita akan kembali dalam keadaan telanjang. Cuma dipakaikan kafan saja. Tapi kalau na'mah, itu na'mah. Kalau nikmat, maka dikubur juga nanti. Islam, nikmatul Islam dikubur, kemudian dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat itu dirahmatullah, orang-orang kafir itu menyesal. Karena pada waktu itu dirahmatullah, yang berperan betul adalah sejauh mana amal seseorang dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini dirahmatullah terbatas. Penglihatan kita Allah jadikan terbatas. Beliau katakan ada yang disebut dengan dzarrah. Katakanlah kalau kita terjemahkan sebagai partikel yang terkecil, atom, sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, tidak kita bisa lihat dengan kasat mata kita, dzarrah. Tapi ya dirahmatullah, beda dengan di akhirat nanti. Ketika hari itu kita melihat bukan dengan matahari, bukan dengan bintang, bulan, ataupun pencahayaan, tidak. Tapi kita melihat dengan amal. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang beramal mithqala dzarrah, setakaran daripada zarrah, partikel yang paling kecil, yang tidak bisa dibagi lagi, berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan walaupun beramal satu partikel yang kecil dari keburukan, maka juga dia akan lihat nanti di akhirat. Maka orang akan melihat pada waktu itu dengan amal. Dikubur seseorang akan melihat dengan amal. Di akhirat juga begitu. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yang kufur pada Allah Ta'ala, menyesal nanti di sana. Menyesal. Orang yang ingkar pada Allah menyesal. Orang-orang kafir sambil menggigit jari jemari mereka, menggigit daging-daging tangan mereka, habis karena penyesalan yang begitu dahsyat. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya, kalaulah aku mempersiapkan untuk hidup yang sebenarnya ini, hakikat hidup yang sebenarnya, qaddamtu li hayati, aku persembahkan kepada Allah untuk kehidupanku yang sebenarnya ini, untuk beramal saleh. Apa maknanya? Ternyata kehidupan yang sebenarnya itu adalah ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala. Itulah hayah yang hakikiyah, kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan kehidupan dunia ini adalah tipuan, la'ib walahu, tempat main-main, senda gurau saja. Maka bagi orang yang beriman, dunia ini bukan tempat main-main, bukan tempat senda gurau, tapi dunia ini medanul amal, medan untuk beramal, ladang untuk beramal, bercocok tanam amal, sehingga nanti akan menuai hasilnya di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena satu partikel yang kecil saja berupa amal saleh, maka itu akan dilihat nanti di akhiratnya Allah. Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan, takutlah dari api nerakanya. Allah telah jaga dirimu dari api neraka, walaupun engkau menyedekahkan separuh kurma sekalipun. Kenapa? Karena pada waktu itu yang bermanfaat adalah amal, karena mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu luar biasanya kita sebagai orang yang beriman, memang dunia dijadikan medan untuk beramal. Seseorang yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan, tapi belum berbuat kebaikan tersebut, dia ada keinginan, niat yang kuat untuk berbuat kebaikan, belum sempat dan tidak berbuat amal kebaikan itu, maka dia dapatkan satu pahala kebaikan. Dan seseorang yang berkeinginan berbuat keburukan, dia tidak buat, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan. Jadi rahmatullah, dunia ini medan untuk beramal. Kalau nanti di akhirat sudah terlambat. Sekarang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah berikan akal kepada kita.
Akal ini Allah berikan kepada kita untuk menakar, menimbang mana sebetulnya yang bermanfaat bagi kita, mana yang memudaratkan bagi kita. Allah berikan akal bagi kita untuk berpikir. Sebetulnya kehidupan kita yang sebenarnya bukan dunia ini, tapi nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan nikmat iman, Islam kepada kita. Maka hargai nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan kesempatan yang besar ini, karena tidak ada kali yang kedua, sebentar saja. Kita hidup di dunia 60-70 tahun sudah. Nanti kita kembali kepada Allah, dan di sana nanti kita selama-lamanya. Maka Allah memberikan potensi kepada kita agar kita menjadikan dunia ini sebagai medan untuk beramal. Rasulullah. Kemudian mendirikan salat. Selanjutnya menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Maka dirahmatullah, ini adalah ibadah. Maka kesempurnaan Islam, bangunan Islam bertopang di atasnya, dibangun dengan asas daripada 5 perkara tersebut. Tetapi lalu bagaimana kesempurnaan Islam, kesempurnaan bangunan Islam itu? Maka di dalamnya ada muamalatnya, ada muasyarahnya, dan juga akhlak. Dan yang paling berkesan dari kita di mulia di hadapan hamba-hamba Allah Ta'ala, dan bahkan menjadi sebab kejayaan kita, menjadi sebab kesuksesan kita, bukan hanya kita menyempurnakan ibadah kita, tetapi juga muamalat kita, muasyarah kita, akhlak kita. Dan itu akan menjadi sebab kejayaan bagi kita. Bahkan kalau seseorang itu dia ahli ibadah, tapi muamalatnya tidak betul, muasyarahnya tidak betul, akhlaknya tidak betul, maka itu menjadi sebab kebinasaan baginya. Bukankah kita dengar sering riwayat satu orang ahli ibadah, wanita, seorang wanita ahli ibadah, dia telah mengurung kucing dan tidak diberikan makan dan tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Dia dibukakan tempat kurungannya supaya cari makanan sendiri, tidak dilepaskan begitu. Maka ketika ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, bahwa wanita tersebut adalah ahli nerakanya Allah Ta'ala, pada ahli ibadah. Karena dirahmatullah, Islam yang sempurna itu bukan hanya ibadah, tetapi muamalah, muasyarah, dan akhlak. Satu riwayat yang sering kita dengar berkenaan dengan 3 orang yang terkurung dalam gua. Maka pada waktu itu tertutupi mulut gua dengan batu yang sangat besar, sehingga tidak ada celah sedikit pun. Maka apa yang terjadi? Mereka bertawassul dengan amalan-amalan mereka. Maka mereka bermunajat, musyawarah, bagaimana, apa yang kita buat? Kita munajat kepada Allah, minta kepada Allah, kita bertawassul dengan amalan kita. Maka mulai satu orang, dia bermunajat, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua. Yang kedua orang tua aku sudah dalam keadaan sepuh, dan kemudian juga aku memiliki anak istri. Dan aku beserta keluargaku tidak akan minum susu, tidak akan makan sebelum kedua orang tua kami makan. Sampai satu saat, wahai Allah, sesungguhnya aku di waktu buruk mendekati tenggelam itu biasanya ada bahasa sendiri. Dalam bahasa Arabnya, susu onta yang diperah ketika waktu menjelang tenggelamnya matahari. Kemudian dibawa, ketika dibawa ke rumah dalam perjalanan yang agak jauh, maka pada waktu itu mendapati kedua orang tuanya sudah istirahat tidur. Maka ia pun tetap dalam keadaan terjaga, khawatir orang tuanya bangun kemudian menginginkan susu belum disiapkan. Maka ditunggu sampai bangun orang tuanya, sedangkan istrinya belum minum, belum menikmati makanan dan minuman susunya. Dan kemudian juga anaknya juga haus. Sampai orang tuanya terjaga, dan kemudian baru disuguhkan kepada orang tuanya, dan kemudian setelah orang tuanya baru diberikan kepada putra dan istri. Maka orang tersebut berdoa, ya Allah, apabila engkau terima, engkau ridha dengannya, maka keluarkan kami, bantu kami, tolong kami, keluarkan kami dari masalah ini. Maka pintu gua tersebut yang ditutupi oleh batu yang sangat besar, batu tersebut bergeser.
mulai sedikit pencahayaan dan udara masuk, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki saudara sepupu perempuan yang cantik, dan kemudian aku tertarik kepadanya, dan satu saat dia memiliki hajat yang sangat mendasar sekali, sangat diperlukan, sehingga aku menawari kepadanya, kalau kamu mau aku akan bantu, aku berikan 120 dinar, tapi dengan syarat engkau menyerahkan dirimu kepadaku. Dan kemudian disepakati. Di waktu yang sudah ditentukan, ketika hendak berbuat perkara tersebut, maka sepupunya yang wanita tersebut mengatakan, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan membuka satu cincin kecuali dengan haknya. Maka dirahmatullah, ketika dia menyampaikan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu juga aku tinggalkan saudari perempuanku yang aku sangat cintai, saudari sepupuku tersebut yang aku sangat cintai, dan aku letakkan uang 120 dinar itu karena engkau ya Allah. Kalau engkau terima ya Allah, engkau ridha dengannya, keluarkan kami dari tempat ini. Bergeser kembali, lebih besar, bergeser batunya, tapi belum bisa keluar juga. Kemudian yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki pekerja yang dibayar, digaji begitu, disewa. Kemudian sudah tiba masanya untuk diberikan gajinya, tapi kemudian dia mengatakan, aku titipkan dulu uangnya, aku ingin pergi ke satu tempat. Kemudian dia pergi lama sekali, dan uang tersebut aku gunakan untuk bisnis dan sebagainya, untuk beternak, dan kemudian mendapatkan hasil yang begitu banyak, peternakan yang begitu luar biasa. Kemudian datang setelah beberapa waktu yang lama, kembali lagi pekerjaku tersebut dan meminta bayarannya. Maka aku katakan, itu semua yang ada peternakan tersebut milikmu. Terperangah dia, benar? Iya, itu milikmu. Dan ya Allah, kata orang tersebut, kalau apa yang aku buat itu adalah karena engkau, yang dia telah ambil semuanya, tidak ditinggalkan sedikit pun. Kalau engkau ridha dengannya, keluarkan kami dari semua permasalahan ini. Maka betul itu batu bergeser dan semua mereka bisa keluar dari gua tersebut. Apa pelajarannya mulia? Ternyata menyempurnakan muamalah, muasyarah, akhlak menjadi sebabun najah, menjadi sebab keselamatan dia.